Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Juwita dari program studi S1 PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang. Pemirsa, geografi bukanlah hanya sekedar keindahan alam, tetapi geografi juga merupakan pola alam yang dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, geografi juga mengajarkan kita menghadapi tantangan-tantangan lingkungan yang ada seperti perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan. Itulah pentingnya kita untuk bisa mendapatkan pengetahuan geografi. Kali ini perjalanan kami sudah berada di lokasi Desa Kartikajaya. Menurut keterangan warga setempat, Desa Kartikajaya ini dulunya merupakan tempat transmigrasi lokal untuk veteran perang kemerdekaan, sehingga hampir sebagian penduduknya adalah pensiunan tentara teman-teman. Tetapi, sekarang seiringnya perkembangan wilayah yang terjadi, penduduk Desa Kartikajaya mulai beradaptasi dengan wilayahnya yang luas serta berdekatan dengan pesisir pantai. Sehingga, kebanyakan mata pencaharian warga setempat adalah bertani, nelayan, hingga buruh pabrik. Desa ini masih tergolong sangat asri, juga kelestarian lingkungannya masih dijaga oleh warga setempat. Tetapi teman-teman, Desa Kartikajaya ini sudah terhitung 3 kali dalam setahun ini sering terjadi bencana banjir rob. Karena lokasinya yang berdekatan dengan pesisir pantai, sehingga membuat kawasan desa menjadi rawan alami bencana tersebut. Baik, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Kendal, lebih tepatnya ada di Kecamatan Patebon, Desa Kartikajaya. Kami akan alihkan langsung ke lapangan bersama Revalina untuk mendapatkan laporan. Baik, terima kasih Juwita. Bersama saya Revalina Ramadhani yang akan memberikan informasi kepada permisa mengenai potret variasi permukiman yang ada di Desa Kartikajaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Sekarang saya sudah bersama salah satu warga. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Perkenalkan, nama Ibu siapa? Widarto. Baik ya Bu, saya mulai sesi pertanyaannya. Apakah Ibu ini penduduk asli di sini? Iya, Sehari-hari ini mata pencariannya apa ya Bu? mata pencahariannya di kebun, petani. Pekerjaan tersebut apakah merupakan sumber utama Ibu dalam mencari nafkah sehari-hari untuk kebutuhan sehari-hari? Terus apakah sebagian besar penduduk di sini juga pekerjaannya sebagai petani atau ada pekerjaan selain petani? Sebagian petani, sebagian pegawai, sebagian di industri, terus sebagian berwira swasta. Terus lalu bagaimana dengan hasil panen tersebut, Bu? Didistribusikan atau dijual sendiri? Hasilnya tergantung kita nanamnya biasanya. Kalau seperti sayur mayur kita ada pengepul. Terus kalau buah-buahan juga biasanya ada pengepul yang datang ke sini untuk memanen. Kira-kira nih Bu, apa ada faktor yang bisa menyebabkan gagal panen, yang menyebabkan kerugian Ibu? Gagal panen sering, ya ada sih, faktor cuaca terutama. Biasanya kan cuaca sekarang kan tidak bisa diprediksi. Iya. Kemudian faktor kesulitan mencari pupuk. Kemudian lahan yang sudah terabrasi oleh air rob. Berarti bencana yang sering terjadi di sini itu erop ya Bu? Ya, Kira-kira kalau itu bencana erop itu tingginya bisa sampai berapa Bu? kira-kira hampir berapa ya? 1,5 meter. Tinggi ya Bu? Biasanya itu eropnya surutnya cepat atau lama itu Bu? Untuk air rob biasanya cepat.
cuman kan sering terjadi, sehingga terjadilah pengikisan tanah yang jadinya subur menjadi tidak subur lagi. Jika terjadi gagal panen, apakah ada pekerjaan sampingan atau kerjaan yang lain untuk kehidupan sehari-hari selain menjadi Petani. jadi petani? Untuk saat ini tidak ada, karena tidak ada lowongan pekerjaan. Sesi pertanyaan sudah selesai, Bu. Terima kasih sudah mengasihkan saya waktu. Kembali, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Nah, permisa, itu tadi hasil perbincangan saya dengan salah satu warga yang ada di Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Yang bisa saya sampaikan, saya Revalina Ramadhani melaporkan langsung di lapangan di Desa Kartika Jaya. Terima kasih. Bersama saya, Revalina Ramadhani, yang akan memberikan informasi mengenai potret pemukiman telaah geografis di Desa Kartika Jaya, Kabupaten Kendal, Kecamatan Patebon. Saya sekarang sudah berada di desa dan bersama salah satu warga di Desa Kartika Jaya. Selamat siang, Pak. Siang, Boleh perkenalkan nama Bapak? nama Sutarto, asli Kartika Jaya. Apakah mata pencarian Bapak selama tinggal di sini? Petani, Apakah pekerjaan tersebut merupakan sumber mata pencarian utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? utama petani, terus sambil ternak kambing, ternak sapi. Apakah di sebagian penduduk di desa sini juga bekerja sebagai petani atau peternak? Sebagian petani, sebagian ada juga yang nelayan, ada juga yang petani tambak. Lalu bagaimana dengan hasil panen tersebut? Apakah dijual sendiri atau didistribusikan ke daerah lain? Dijual sendiri, ada yang didistribusikan ke tempat lain juga ada. Kira-kira apakah ada faktor yang dapat memengaruhi hasil panen, membuat panen itu gagal, mendapatkan kerugian kepada pekerjaan tersebut? Kalau gagal, kalau ada kemarau panjang, pengairan, karena pengairannya tidak ada, mengandalkan dari curah air hujan. Apakah pernah terjadi cuaca ekstrim atau bencana alam di sini yang menimbulkan panen itu juga gagal? Bencana ya tidak pernah. Kalau erop itu Pak pernah terjadi nggak di sini? Karena tadi kan Aerob kan tidak termasuk bencana, itu siklus musiman. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas Ya, kembali. terima kasih. Itu tadi hasil perbincangan saya dengan salah satu warga di Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, yang bisa saya sampaikan. Revalina Ramadhani melaporkan secara langsung di Desa Kartika Jaya. Saya alihkan kembali ke Juwita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk laporannya Revalina. Kali ini akan kami alihkan langsung ke lapangan bersama Yuda untuk laporan. Baik, terima kasih Juwita. Bersama saya M. Aditya Dharma Yuda yang akan memberikan informasi kepada pemirsa mengenai potret variasi permukiman telaah geografis. Dan saya sekarang telah berada di Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Saya sudah bersama salah satu warga Kartika Jaya. Selamat pagi, Bu. Bisa memperkenalkan diri? Ya, selamat pagi. Nama saya Siti Hodiro, penduduk asli Kartika Jaya, RT 1 RW 2. Baik, saya mulai sesi pertanyaannya, Bu. Ya,
Apakah Ibu penduduk asli di sini? Iya, saya asli penduduk Desa Kartikajaya. Menurut Ibu sendiri, apakah pembangunan infrastruktur di sini sudah merata? Kayak pembangunan swalayan, layanan kesehatan, terminal, dan lain-lain. Walaupun sudah ada pembangunan, tapi menurut saya belum merata, masih perlu perbaikan lagi. Tapi sekarang alhamdulillah jalan-jalan sudah dicor, pembangunan lebih baik. Cuma kalau untuk swalayannya memang belum ada. Cuma untuk jalan yang masuk ke kampung-kampung kebanyakan sekarang sudah dibangun. Baik. Berarti jika akan ke rumah sakit, jarak yang ditempuh apakah sangat jauh? Ya lumayan sih, kira-kira 9 kilo. Kalau transportasi ya mungkin bentor ada. Itu aja yang mempermudah, sama kebanyakan udah punya kendaraan sendiri. Dulu ada sih mobil kuning, motor itu ya, sekarang udah nggak ada. Lalu berbicara mengenai jarak, apakah sistem transportasi di sini sudah memadai untuk menjangkau tempat-tempat tersebut? Ya kalau di kampung ya adanya cuma bentor sama ini ojek. Untuk yang lainnya kayak taksi apa adanya di kota Kendalnya. Kalau di Desa Kartikajayanya ya nggak ada. Belum ada berarti, Belum Bu? ada ya. Baik. Kira-kira ada tidak penduduk di sini yang memanfaatkan alam sebagai tempat wisata? Ada. Dulu ada Pulau Tiban, Tanjung Elo. Tapi sementara ini karena ombak pantai sangat besar, tempat wisata itu kena abrasi. Tapi kemungkinan mau dibangun lagi, masih dalam renovasi. Wah, tempat tersebut masih digunakan sebagai tempat wisata atau? Kalau Pulau Tiban masih kebanyakan pemancing menggunakan transportasinya seperti speedboat, perahu, itu masih sering penduduk luar toh dari desa ke sini ngojek, intinya ngojek, mau mancing ke laut, memancing kemana, nah menggunakan transportasi tersebut masih ada. Terima kasih Ibu untuk waktunya dan Iya, selamat sama-sama. beraktivitas kembali. Ya. Nah pemirsa, itu tadi hasil perbincangan saya dengan salah satu warga Desa Kartikajaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya M. Aditya Dharma Yuda melaporkan langsung dari lapangan Desa Kartikajaya. Baik, itulah tadi hasil dari wawancara dan jelajah geografi kami hari ini. Saya Juwita, terima kasih telah menemani perjalanan kami hari ini. Sampai jumpa. Nah, dari kondisi yang terjadi di Desa Kartikajaya, dapat disimpulkan bahwa kondisi geografi penduduk Desa Kartikajaya ini persebarannya masih belum merata, teman-teman. Tak jarang juga masih banyak rumah-rumah warga yang jaraknya agak jauh dari jalan akses masuk desa. Jadi, warga pun seringkali kesulitan untuk memperoleh sesuatu yang menjadikan kebutuhan. Hal tersebut didasari oleh aspek topologi dan juga jarak. Aspek topologi di sini dilihat dari letak atau lokasi wilayah Desa Kartikajaya yang jauh dari kota Kendal sendiri. Jarak yang ditempuh pun cukup jauh, kurang lebih 9 km dari kota Kendal untuk menuju Desa Kartikajaya. Sehingga hal tersebut menjadikan persebaran penduduk Desa Kartikajaya tidak merata. Serta pola tanaman pada budidaya kegiatan pertanian dan perkebunan juga diterapkan di desa ini, karena masih banyaknya lahan luas sehingga dimanfaatkan oleh para warga setempat untuk diolah menjadi lahan pertanian, sehingga dapat menunjang kebutuhan bagi warga setempat. Desa Kartikajaya juga sering mengalami permasalahan dalam kehidupan sosialnya seperti bencana alam, karena seringkali terkena abrasi akibat banjir rob yang menimpa kawasan desa. Begitulah hasil kesimpulan dari paparan video kami. Terima kasih teman-teman telah mengikuti perjalanan kami dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya. Thank you for watching.
Ayo Yuda naik sopo Yud? Ngawur Yuda naik wong digowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan konsep dasar geografi berjudul Berjudul Guyui berarti.